Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini tanggal 16 Juni 2021 kita akan mempelajari materi Power Automates yang mana fungsinya yaitu salah satunya bisa mengirim penugasan siswa melalui email mereka. Selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengirim sertifikat dalam bentuk massal atau bisa juga digunakan untuk mengirim ijazah atau tanda kelulusan atau rapot secara massal. Bisa menggunakan Power Automate yang akan kita pelajari hari ini. Sebagai dasar kita belajar hari ini adalah belajar bagaimana mengirim penugasan kepada siswa, kemudian siswa nanti dapat email yang berisikan nilai-nilai hasil pengerjaannya. Fitur-fitur yang digunakan di dalam Power Automate nanti melibatkan OneDrive sebagai penyimpanan, kemudian form, kemudian stream sebagai pengunggah video, kemudian Outlook, dan tentu saja Power Automates. Oke Bapak Ibu, kita mulai acara pada hari ini deh. Oke, saya mulai dengan membacakan Bismillahirrohmanirrohim. Saya mulai dengan saya share screen. Oke Bapak Ibu, bisa lihat sebagai cek, bisa lihat dashboard saya. Bisa lihat dashboard Ibu. di Office 365 Bapak Ibu? Bisa Bu, bisa. Oke. Dengan cara mengetik salah satu ini ya, yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah kita memberikan penyimpanan nantinya ya. Kita buka OneDrive. Oke, saya pilih OneDrive sebagai penyimpanan. Oke. Kemudian di sini nanti saya akan menggunakan ulangan harian kata surya, di mana nanti bisa siswa langsung mengetahui dari email mereka. Langkah pertama adalah menyiapkan penyimpanannya. Oke, saya simpan di OneDrive, saya buat foldernya dulu. Ya, nanti misalkan nilai ulangan harian atau kuis ya, bisa saja tata surya. Kemudian saya create. Oke, ini sudah terbentuk Bapak Ibu, saya buka. Setelah folder kita saya bentuk, saya memerlukan Excel untuk menampung email-email siswa, nama siswa, dan nilai. Maka saya butuhkan adalah yang pertama Excel-nya dulu, atau saya butuh formnya dulu. Oke, saya mulai dari saya buat formnya dulu aja. Klik New, kemudian saya pilih Form for Excel. Saya tulis di sini kuis pertama. Tata surya. Kuis 1 tata surya. Saya klik. Oke, kemudian saya tambahkan kuisnya yang akan kita masukkan di stream nanti. Saya sudah menyiapkan soalnya ini. Karena sebagai contoh, maka
maka saya nggak perlu berlebih, yang penting dasarnya Bapak Ibu sudah mengetahui dulu. Kemudian di sini optionnya soal ini nanti Bapak Ibu nggak usah diparingi kunci, karena nanti kuncinya akan langsung mengeling di Excel-nya. Jangan lupa soal ini diisi atau dijawab, maka diaktifkan. Ini jangan lupa. Ini harus diaktifkan, jangan lupa diaktifkan. Oke, kemudian kita setting. Oke, kita atur hanya dalam satu organisasi saja yang bisa merespon, ya. Kemudian nanti kita bagikan linknya. Oke. Kemudian saya kembali lagi ke OneDrive lagi. Quiz 1 sudah terbentuk. Kembali lagi saya klik new. Kemudian saya pilih lagi Form for Excel. Oke, saya berusaha pelan-pelan biar nanti di rekaman bisa diikuti. Saya tulis kuis kedua Tata Surya. Di sini saya akan mencontohkan 2 kuis saja. Misalkan Bapak Ibu nanti mau buat 4 atau 5, nggak masalah deh. Ini sebagai dasar saja. Saya tambahkan juga masih pilihan ganda. Soalnya saya ambilkan di sini. Kemudian oke. Kemudian saya masukkan optionnya. Oke. Kemudian saya masukkan di sini Ctrl V. Oke. Saya tarik lagi ke bawah. Misalkan dalam satu kuis mau diisi soal lebih dari 1 juga nggak apa-apa, ya Bapak Ibu, ya kados kemarin misalkan pengen lebih dari 1 nggak apa-apa. Kemudian kita atur lagi, klik atur satu organisasi, ya. Kemudian nanti kita bagikan. Oke, 2 form sudah terbentuk di OneDrive. Kemudian yang ketiga, kita membuat wadahnya untuk menampung tadi Bapak Ibu, menampung email, nama siswa, juga nilainya, ya. Masih kita taruh dalam satu folder yang sama biar otomatis nanti mudah untuk mencari filenya. Oke, saya pilih Excel Workbook. Excel Workbook. Oke, Bapak Ibu, nanti yang diperlukan di sini apa saja? Yaitu email 365 karena khusus pengguna Office 5. Kemudian ada nama peserta. Kemudian ada jawaban pertama, jawaban kuis pertama. Kemudian ada jawaban kuis kedua, atau tulis aja jawaban kedua. Kemudian yang ketiga adalah nilai pertama, kemudian nilai kedua, yang di sini adalah total nilai. Kalau sudah seperti ini, maka kita blok semua, ya Pak Ibu, kita blok. Kemudian pencet insert, kemudian tabel. Ya, kita buat dalam header. Kemudian kita oke.
Nah, seperti ini bisa kita panjangkan Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan, nama peserta, kemudian bisa sesuai dengan kebutuhan jawabannya, begitu. Ini dinamakan ini tabel pertama. Ini dinamakan tabel 1. Oke, ini dinamakan tabel 1 karena nanti berfungsi untuk dalam pengelingan. Kemudian setelah kita siapkan form sebagai soalnya dan Excel ya sebagai wadahnya, tampungannya, maka langkah selanjutnya adalah kita mengupload stream ya, membuat video dalam streamnya. Oke, maka kita buka ya. Kita buka Office 365. Oke. Kemudian kita pilih di titik 9 ini, kita pilih stream. Oke. Kemarin kita sudah belajar membuat rekaman, ya, rekam layar atau rekam video. Ini nanti untuk menghemat waktu, Bapak Ibu bisa menggunakan Power Automate ini nanti juga direkam layar atau video hasil dari PowerPoint kemarin. Tapi hari ini saya akan mencoba bagaimana mengunggah video yang sudah ada. Ya, caranya dengan buat, kemudian unggah video. Kemudian saya akan akan menelusuri ke video yang sudah saya simpan. Oke, ini di sini. Kemudian saya buka open. Oke, Bapak Ibu. Video. Misalnya di sini saya kasih materi tata surya kelas 7 SMP, materi tata surya. SMP. Oke, ini kita pilih bahasanya Indonesia, ini nggak dirubah nggak apa-apa Bapak Ibu. Sambil menunggu proses, kita lihat di sini. Kita lihat. Oke. Izin untuk semua orang dalam perusahaan Anda dapat melihat, otomatis yang bisa melihat guru inovatif, atau juga bisa dibagikan dengan orang, ya, bisa dibagikan dengan orang, tidak hanya saluran dan grup tapi orang. Oke. Kemudian izin sudah, sambil nunggu unggahan selesai, kita lihat opsinya. Oke. Kita tarik lagi ke atas. Oke. Mungkin komentar bisa diaktifkan, nggak apa-apa ketika sudah diunggah dalam video, atau noise-nya juga bisa ya, tapi lebih baik dimatikan saja. Oke. Sambil menunggu ini selesai, nanti kalau proses pengunggahan selesai 100%, maka di bawah ini akan aktif. Terbitkan ini akan aktif. Menunggu dulu Bapak Ibu karena ini juga memerlukan waktu. Sampai tombol terbitkan ini aktif. Oke, ini sudah aktif, sudah merah, hingga kita klik terbitkan. Oke, untuk mengetahuinya kita lihat konten saya, kemudian klik video.
Ini buka aplikasi semua ya. Baru panjenengan klik Power Automate. Power Automate. Yang mana ini nanti akan mengirimkan secara otomatis ya kepada siswa dalam jumlah besar. Ini bisa dipakai tidak hanya nilai, saya ulangi lagi yang baru bergabung, tapi bisa mengirimkan ijazah atau sertifikat atau nilai rapor secara massal ya. Langkahnya di Power Automate, langkahnya ya Bapak Ibu, yang pertama adalah kita klik buat. Kita klik buat. Sebetulnya di sini sudah tersedia alur-alur instan, alur flow terjadwal, alur desktop, tapi kita akan membuat alur otomatis sesuai yang kita kehendaki. Maka klik alur load otomatis. Oke. Maka nama alurnya misalkan di sini tadi saya tuliskan ulangan harian tata surya. Kemudian Power Automate ini akan terpicu berjalan jika ada rangsangan tentunya ya. Sebagai triggernya apa Bapak Ibu? Sebagai triggernya adalah form yang masuk. Maka kita pilih ini ketika tanggapan baru dikirim. Kita klik yang atas ini. Kemudian kita buat. Oke. Nah, sebagai triggernya, pemicunya, ketika saya membuat 2 kuis, setelah pertama siswa mengerjakan kuis pertama, otomatis kan masih ada kuis kedua. Maka yang saya gunakan sebagai triggernya, sebagai trigger untuk Power Automate ini berjalan, maka saya gunakan yang kuis terakhir. Jadi ketika kuis terakhir sudah berjalan, sudah selesai, saya submit, maka Power Automate berjalan. Maka sebagai triggernya saya pilih soal terakhir. Misalkan nanti Bapak Ibu buat 4 soal, jadi ya soal yang keempat. Oke, form tadi adalah kuis 2 tata surya, ya. Kuis 2 tata surya sebagai pemicunya. Langkah selanjutnya, setelah pemicu dimasukkan, langkah selanjutnya yaitu atau langkah baru atau new, kita panggil semua form yang sudah dikerjakan oleh siswa. Caranya, klik langkah baru. Oke, kemudian kita panggil, di sini kita panggil form gitu saja. Oke, nih, Microsoft Form. Oke, kemudian kita klik ini Bapak Ibu, Microsoft Form kita panggil, kemudian kita pilih dapatkan detail tanggapan. Oke, dapatkan detail tanggapan. Oke, kemudian ID-nya kita pilih. Tadi kita masukkan kuis 1, 2 kita masukkan. Misalkan nanti kita input satu-satu Bapak Ibu. Ini kuis 1 dulu kita masukkan. Kemudian kita mengenal tanggapannya di sini. Maka di sini nanti di kanan tangan kita ini udah ada link yang terhubung. Maka pilih ID respon. Oke. Kemudian kita buat langkah baru lagi untuk memasukkan kuis yang kedua. Kita rangsang, kita form, ya, Microsoft Form. Kita pilih dapatkan detail tanggapan. Kita pilih kuis yang kedua. Jadi kuis 1 dan kedua kita panggil semuanya. Oke.
Kemudian ID responnya adalah ID respon. Oke, sekarang pemicunya sudah ada, semua kuis kita sudah panggil. Biar nanti tidak bingung di konten dinamisnya sini, akan saya tandai dengan cara apa Bapak Ibu? Klik titik 3 ini, pilih rename atau ganti nama. Nah, di sini tak kasih kuis 1. Kemudian di sini juga tak kasih ganti nama atau rename kuis 2. Oke. Langkah selanjutnya adalah ketika pemicu sudah ada, kuis sudah masuk semua, sekarang saya akan memanggil nanti penggunanya siapa. Maka saya klik langkah baru lagi. Oke, langkah baru lagi. Kemudian di sini saya rangsang, saya ketik Office 365. Oke, maka saya ketik ini Bapak Ibu, tak hanya memilih saja ini ya, pengguna Office 365. Kemudian di bawah ini nanti ada pilihan lagi. Oke, ada pilihan lagi. Oke, nanti kita cari ya, get user profile V2. Get user profile kedua. Nanti kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Karena kadang disetting dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Dapatkan profil pengguna F2. Maka ini yang nanti kita pilih Bapak Ibu. Kita klik ini. Oke. Kalau sudah, kita lihat di sini add dinamiknya. Oke. Kita pilih responder email soal pertama. Ini dapatkan detail tanggapan kuis 1 yang mengerjakan adalah responder email yang pertama. Gitu. Sekarang penggunanya sudah kita input di Power Automate. Langkah selanjutnya adalah membuat wadahnya biar ini sebagai wadah dari apa yang ini tadi, yang masuk, data-data yang masuk yang sudah kita buat di Excel. Kita tinggal memanggilnya. Oke, kita klik lagi langkah baru. Oke, kemudian kita panggil Excel Online Business, ini Bapak Ibu. Oke, kemudian kita pilih Add Row into Table. Add Row into Table. Ini ya, kita pilih ini Bapak Ibu. Add Row into Table. Kita klik. Oke. Maka ini tadi lokasinya di mana? Tinggal ngeklik anak panah ini. Nah, tadi lokasinya di OneDrive Excel-nya tadi ya, di OneDrive for Business. Kemudian dokumen library-nya di OneDrive. Kemudian filenya, foldernya kita lihat tadi klik. Ya, kita lihat tadi saya buat foldernya adalah nilai ulangan harian Tata Surya. Kemudian diklik anak panah ini. Kemudian saya klik di books-nya ini, wadahnya Excel-nya tadi. Saya klik di sini. Oke, kalau sudah saya yang di tabelnya Bapak Ibu, yang di tabelnya tadi saya di Excel tadi sudah menunjukkan tabel 1. Maka saya klik tabel 1, tinggal milih anak panah di bawahnya. Oke, selanjutnya ada isian lagi yang perlu diisi. Kalau baru pertama, rasanya kok akih banget gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah mencoba beberapa kali, ini cepat sekali. Saya sengaja pelan-pelan nanti biar terikuti oleh Bapak Ibu semua. Oke, email 365-nya kita pilih, kita samakan aja dengan tadi adalah
responder email soal pertama. Kalau ditarik ke bawah sudah nggak bisa, gitu Bapak Ibu. Yang bawah ini di scroll ke kanan Bapak Ibu. Kemudian baru ini biar tarik ke bawah lagi baru bisa. Ya, nanti jangan bingung ya. Oke, kita pilih ini responder email tanggapan pertama. Kita klik. Oke. Kemudian nama peserta. Oke, nama peserta tadi adalah pengguna. Maka kita pilih nama tampilan atau nama pengguna. Nama tampilan. Coba lihat nama ada nggak? Oh ini, nama depan ini. Oke, kalau sudah ke jawaban 1. Oke, jawaban 1 adalah untuk soal nomor 1. Oke, kita tarik ke kanan kalau mentok, kemudian tarik lagi ke bawah Bapak Ibu. Oke, sudah kita tandai tadi, berarti ini tadi soal ke-1, kita klik. Oke. Untuk jawaban kedua adalah untuk soal yang kedua. Kita tarik lagi, scroll ke kanan, kita tarik ke bawah lagi. Kita cari soal kedua, klik. Oke. Untuk nilai dikosongi saja, ini nanti secara otomatis. Oke, dari langkah sampai otomasi ini, kita cek dulu sebelum kita ya gabungkan lagi dengan email, bisa kita cek lagi flow-nya bisa berjalan belum ya. Kita simpan Bapak Ibu. Di sini ada kata-kata alur Anda siap digunakan. Sebaiknya Anda mengujinya. Oke, saya uji secara manual saja karena pengen ngetahui alurnya sudah berhasil atau belum. Oke, saya pilih uji. Kemudian kalau saya ke video tadi terlalu lama untuk mengujinya, saya langsung ke formnya saja. Oke, saya klik pratinju. Oke, pusat tata surya. Misalkan saya pilih matahari, kirim. Oke, kemudian yang kedua, soal yang kedua, nih. Kemudian saya pratinju lagi. Untuk menguji berjalan belum, benda langit yang terdekat dengan bumi yang merupakan satelitnya bumi. Oke, tiba-tiba bulan, kirim. Kalau sudah, kita menuju power automate yang sudah kita buat tadi. Sudah berjalan belum? Oke, alur berjalan. Oke, kalau ada tanda centang biru seperti ini Bapak Ibu, berarti alur panjenengan sudah betul sampai langkah ini. Coba kita cek Excel-nya di OneDrive tadi. Apakah sudah terkonek juga? Oke, sudah ada. Tadi saya coba email saya Endang, namanya Endang Tri. Jawabannya matahari dan bulan. Oke, sekarang tinggal kita ngasih nilai di sini ya dengan aplikasi seperti rumus biasa. Kita cuman ngasih rumus ini sekali, tapi ketika ada respon beberapa ratus ribuan, ini secara otomatis akan langsung bawah ke bawahnya. Oke, kita kasih rumus jika if tanda kurung, saya kopikan di sini saja, C2 sama dengan, ya, ini saya kopikan di sini, matahari, ya, saya kopikan ini dulu, karena apa? Kunci harus sama persis, maka nanti saya kopikan sama dengan, ya, jika ini sama dengan
Oh, jikanya belum. If kurung ini sama dengan ini ya, Ctrl V, ini-nya 50. Kalau tidak 0. Kemudian kita yang ini sama Bapak Ibu, tapi sebelumnya saya copy biar nanti persis huruf besar kecilnya. Ctrl C. Kemudian di sini saya jika D2 ini sama dengan bulan, maaf tadi saya sudah Ctrl V, maka nilainya adalah 50, kemudian enter. Kemudian yang total di sini sama Bapak Ibu pakai sum. Oke, ini. Oke Bapak Ibu, kembali ke Power Automate lagi. Sekarang kalau wadahnya sudah terautomasi, saya ingin nanti otomatisasi ini juga terkirim lewat email anak-anak dan juga email Bapak Ibu guru. Dari apa? Dari Outlook-nya. Jadi di Office 365 adalah sebagai email adalah Outlook. Maka langkah selanjutnya kita ketik edit di sini, ya, bukan kita ketik, kita klik saja di sini edit. Oke, kita tarik ke bawah lagi, kita menambahkan lagi, yaitu langkah baru. Oke. Kemudian langkah baru kita pilih Excel Online, sama tadi Excel Online Business. Kemudian kita panggil, ya, kita klik get row. Oke, sama seperti tadi, kita pilih lokasinya di OneDrive Business, kemudian dokumentarinya di OneDrive, kemudian filenya tadi di folder nilai ulangan tata surya di Excel-nya. Oke. Kemudian sebagai tabelnya, tabel di sini kita pilih tabel 1. Sesuai yang sudah ditanya saya tampilkan ketika setelah pembuatan header tadi. Kemudian ke kolomnya kita pilih email 365 dan key value-nya kita samakan dengan yang di atas tadi, pakai konten dinamis, kita tarik ke bawah, ya. Key value-nya kita pilih responder email, responder email yang pertama, biar sama. Oke, setelah kita pilih, ya, kemudian kita buat langkah baru lagi, Bapak Ibu. Kita buat langkah baru lagi, ya. Kita cari langkah baru lagi, yaitu pilih kontrol. Oke, pilih kontrol, kemudian pilih kondisi. Oke, di sini pilih nilai, yaitu email 365. Akan sama dengan jika pilih ini email 365 atau sama dengan responder soal yang pertama. Oke, jika iya, ya, kalau yang dikirimi nanti sama dengan email 365 atau, ya, atau respon dari email yang pertama, jika iya,
maka kita tambahkan tindakan. Oke, panggil emailnya, yaitu di sini pilih, kita ketik aja Office 365 Outlook-nya. Oke, kemudian kita pilih kirim email. Oke, kepadanya kita pilih, kepadanya tentunya adalah kita pilih menggunakan respon ini, konten dinamis ini. Kepadanya bisa kita pilih email 365 atau responder email pertama tadi. Oke, responder email pertama tadi. Oke, kepadanya kita pilih ini. Kemudian subjeknya seperti kita mengirim email, nilai ulangan harian. Ulangan harian Tata Surya. Kemudian bisa kita tentukan isinya di sini ya Bapak Ibu. Bisa kita tentukan misalkan Ananda. Kita pilih dinamiknya nama siswa di sini. Ya. Selamat. Nilai kuis ulangan harian Tata Surya di enternya. Oke, soal 1 atau kuis 1 mendapatkan nilai, kita lihat di app dinamik ini, tinggal kita ngelinknya saja, nilai 1. Kemudian soal kedua, kita add dinamik ke sini lagi, nilai 2. Oke, kemudian kita nilai total sama dengan, maka kita pilih total nilai gitu ya. Kemudian kita kasih motivasi, misalkan selalu semangat belajar dan jaga kesehatan. Oke, salam mapel. Ini kalau kita tambahkan opsi lanjutan, maka di Outlook kita nanti juga akan ada notifikasi. Bisa kita klik tampilkan opsi lanjutan, kita CC ke email kita. CC aja ke email Bapak Ibu ya. Oke. Selesai langkah ini, baru kita simpan. Oke, alur Anda siap digunakan, sebaiknya Anda mengujinya. Oke, saya uji lagi. Tadi saya sudah manual, maka saya akan uji otomatis saja, secara otomatis. Dengan pemicu tadi yang sudah saya gunakan 10 menit yang lalu dan berhasil. Oke, saya uji. Oke, kita tunggu alurnya. Oke, jadi alurnya seperti ini, sudah berjalan semua. Jadi nanti yang pertama adalah screenshot alur otomatis ini atau flow ini ya. Tandanya berhasil, ini tercentang biru semua di sini. Oke, kemudian kita cek Excel-nya Bapak Ibu. Oke. Di sini ada 200, mungkin ada rumus yang keliru di sini, harusnya F2, di sini F3. Ya.
ini nanti akan terautomatisasi sesuai dengan email yang masuk langsung ke bawahnya dengan benar. Ya, seperti itu. Kemudian nanti kita screenshot ini Bapak Ibu, kita screenshot ini. Ya, kita screenshot ini Excel-nya. Kemudian juga kita lihat di Outlook-nya. Outlook-nya kita lihat apakah ada kiriman Outlook-nya, mana ya? Email Outlook-nya. Kenapa nggak nampak di sini? Oke, saya cari di sini aja. Outlook. Oke. Ini pukul 13 tadi ya, berarti barusan. Kalau saya buka, ini sedang proses. Oke. Ini udah ada nilainya, tapi kok nilai kedua masih keliru. Oke. Kenapa enggak? Ya. Oke, kita coba lagi sekali. Saya kerjakan lagi, coba dari fokus pertama. Atau di Excel-nya tadi udah benar ya? Oke, udah betul. Yang kedua di betul ya, di 2. Oke, udah betul. Saya coba lagi, tulis pertama saya kerjakan, coba Bapak Ibu. Radio, matahari, kiri. Kemudian di tulis kedua. Oke, saya lagi bulan kiri. Oke. Nanti coba kita lihat di Outlook kita. Sudah ada kiriman link, itu adalah tandanya Outlook-nya. Oke, ini Bapak Ibu sudah berjalan. Oh ini. Nah, ini soal yang kedua. Ya. Kesalahannya di mana sehingga harus berkali-kali ya. Nanti benar seperti ini. Ini nanti juga harus di screenshot. Ya, ini nanti juga harus di screenshot. Kemudian caranya nanti adalah peserta kita itu kalau kita mau ngirimkan itu panggilnya, kerjakannya lewat link ini Bapak Ibu. Jadi bagikan di sini, kita ambil salin, kemudian baru kita salin ini baru kita kirimkan ke WA teman kita. Jadi ketika mengerjakan nanti akan bersama dengan teman, kesepakatan teman bersama, bantu dong ini mengerjakan soalnya seperti itu, dan lebih cepatnya itu jika ya lebih cepatnya jika dikasih kunci jawaban sekalian. Misalkan Pak Mahmudi ngirimkan video ke saya, Bu tolong ini dibantu jawab gitu, udah kasih lembar jawabnya sekalian, kunci jawabannya sekalian, jadi saya nggak mikir, jadi langsung saya kerjakan, nanti otomatis akan ke Excel Pak Mahmudi, kemudian saya dapat Outlook-nya, kemudian flow-nya berjalan. Begitu Bapak Ibu mengenai Power Automate. Sampai ini ada yang ditanyakan dulu? Monggo yang ditanyakan. Ngantuk aja Bapak Ibu ya? Betul ngantuk tak Bapak Ibu? Halo? Agak ngantuk. Iya, karena memang tadi memang tak lambatkan sekali biar nanti bisa dilihat ya Bapak Ibu rekamannya. Nanti juga saya carikan rekaman dari para fellow yang membuat Power Automate ini yang akan memudahkan Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas Power Automate ini. Jadi fungsinya tidak hanya sebagai pengiriman soal saja atau kunci jawaban saja ke siswa,
tapi juga digunakan untuk mengirim sertifikat dalam jumlah banyak secara otomatis dari form yang diisi, kemudian mengeling, ya, ngeling di otomatis oleh Power Automate, nanti diambil oleh Excel. Begitu Bapak Ibu. Kira-kira ada gambaran ketika saya melakukan pelatihan ini mesti, waduh, kok alurnya panjang sekali. Ternyata setelah dicoba beberapa kali, nanti akan cepat mudah terbiasa Bapak Ibu. Begitu, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jadi tadi nanti adalah screenshot flow-nya tadi ya Bapak Ibu. Sebagai bukti berhasil, nanti men-screenshot flow-nya tadi. Nih di screenshot. Kalau ini udah di screenshot, kemudian nge-screenshot juga Excel-nya ini. Saya udah ngajarkan 3 kali, ini di screenshot terotomatis. Kemudian Outlook-nya ini juga di screenshot. Oke, begitu Bapak Ibu pelatihan hari ini. Yang perlu disiapkan adalah yang pertama, kita udah punya video, entah video pembelajaran atau video kemarin tugas yang kedua, ya. Kemudian kita siapkan form di OneDrive kita, ya, kita simpan dalam folder satu OneDrive. Kita pilih form for Excel, kita buat formnya, nggak usah dikunci, nggak usah dikasih kunci, ya, karena nanti kuncinya terotomatis dengan Excel-nya. Kemudian kita atur hanya satu organisasi, ya. Soal disesuaikan dengan Bapak Ibu semua, mau 4 oke. Ya, mau 5 oke. Tentunya poinnya di Excel kalau 5 ya hanya 20, jangan 50. Ya. Setelah itu Excel sudah dibentuk, membentuk form, ya, form 2 udah dibentuk atau 4 sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, kita buat Excel-nya tadi. Dalam Excel paling tidak ada email pengguna Office 365, kemudian namanya, nama penggunanya siapa, kemudian jawaban soal 1, jawaban soal 2, atau sampai soal berapa yang dimasukkan Bapak Ibu, kemudian ada kunci nilai pertama sesuai dengan jumlah soal, kemudian ada total nilai. Setelah form dan Excel terbentuk, Bapak Ibu ke streamnya, okay. Mengupload video, kemudian mengasihkan soal interaktif di dalamnya. Setelah itu kita masuk ke Power Automate-nya, okay. Sebagai triggernya, Power Automate itu berjalan atau tidak, berarti ada pemicunya. Pemicu yang digunakan soal terakhir, ya, soal terakhir. Kalau soalnya 2, berarti sebagai triggernya, pemicunya adalah soal kedua. Jika ada soal kedua masuk dalam Power Automate, mulai berjalan. Kalau sudah ada triggernya kita masukkan sebagai pemicunya, kita masukkan, kita panggil seluruh form soal yang sudah kita buat. Setelah seluruh form yang sudah kita buat kita panggil, nanti dilihat cara manggilnya, detailnya gimana. Kemudian kita manggil penggunanya. Ini yang memakai siapa? Tentunya penggunanya adalah yang memiliki email 365. Ini akan sangat membantu bila sesama satu organisasi. Jadi misalkan di sekolah Bapak Ibu sudah deploy Office 365, maka di situ Bapak Ibu bisa menggunakan tim sebagai kelas maya, sebagai video conference, sebagai wisuda dan sebagainya. Kemudian bisa menggunakan Power Automate ini dalam pengumpulan ijazah, seperti PPDB ini bisa sebagai
otomatisasi di peserta PPDB itu juga bisa. Kemudian setelah tadi Excel-nya itu kita masukkan, penggunanya sudah, kita panggil Excel-nya tadi. Excel-nya kita panggil, ya. Excel-nya kita panggil sesuai langkah-langkahnya tadi. Kalau sudah, kita uji. Kita simpan dulu, kemudian kita uji. Setelah centang biru kita uji, selesai. Kemudian kita ingin mengirimkan email ke peserta lagi, ya. Maka kita panggil Excel online bisnisnya lagi dan kita pilih get row tadi. Setelah itu kita isi detailnya, ya. Kita isi seperti tadi, kemudian disimpan dan diuji cobakan. Sebelum dipakai, ini diuji coba terus. Di mana letak kesalahannya? Diuji coba sampai berhasil. Dan sebagai bukti bahwa Bapak Ibu kerjakan adalah yang pertama, screenshot flow berjalannya tadi, centang birunya tadi. Nah, itu berhasil. Kalau centang biru semua berarti berhasil. Yang kedua, yaitu Excel-nya. Jalan bawah itu juga. Kemudian yang ketiga, kiriman Outlook-nya di email kita. Oke Bapak Ibu, begitu untuk materi yang ketiga, Power. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Izin bertanya Ibu. Untuk yang alur tadi, flow-nya tadi itu memang respon apa yang tadi ya, lupa. Bentar. Untuk flow bisa dibukakan screen apa? Share screen yang flow tadi, Bu. Oke. Oke, ini Ibu bisa dipersani alur flow-nya. Nah, ini untuk dapatkan detail add a row into a table tadi. Add a row into table, ini ya. Terlihat. Kalau udah berjalan seperti ini, nih. Ini Ibu. Oh, kalau udah berjalan begitu ya. Iya, ini tadi udah kita isi kan? Iya. Oh, oke. Iya. Terima kasih Ibu. Oke. Saya cuma ngecek punya saya. Jangan bingung ya Bu, tabel 1 itu adalah ketika Excel-nya tadi Bu. Iya. Ketika Excel-nya ini tadi, ya. Ini tabel 1. Gitu. Iya. Paham Ibu. Nanti Terima kasih. saya kirim rekamannya, saya kirim Word-nya, saya kirim kerjaan para fellow ya dalam bentuk video banyak sekali juga. Terima kasih Ibu. Ya Bu ya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi nanti sebagai screenshot-nya adalah ini tadi flow-nya sudah berjalan semua. Sudah berjalan semua, kemudian Excel-nya ya, Excel-nya ini sudah di screenshot, kemudian Outlook-nya sudah di Oke, Bapak Ibu, untuk pertemuan Power Automate ini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Saya lihat dulu di chat di sini ada yang bertanya. Siap. Monggo Bapak. Untuk membuat alur itu diambil dari kuis yang dibuat PowerPoint di stream itu. Iya Bapak. Tapi membukanya di
Power Automate itu? Enggak, ini kan mengolah sistem. Di Power Automate itu hanya ngolah sistemnya, Bapak. Tapi formnya alur harus di form. Ngolah alurnya itu di Power Automate. Terus untuk membuat alur kita kembali ke form tadi. Kembali ke form, kita jawab, kembali ke ya. Ya Bu. Nanti untuk melihat hasil di Outlook. Iya, di Outlook. Jadi siswa dapat kiriman, Bapak Nanang juga dapat kiriman dari Outlook. Karena apa Bapak? Tadi kita sudah otomatisasi semua. Kita otomatisasi semua di sini Bapak tadi. Jadi namanya Power Automate itu adalah sebuah sistem yang mengolah dari beberapa fitur yang terolah cepat secara otomatis. Nah, ini akan berjalan ketika ada pemicunya. Ini tadi. Nah, ketika ada pemicunya tadi adalah soal yang terakhir. Kalau Bapak Ibu buat soal 2, berarti soal yang kedua ada pemicu. Jadi ketika ada rangsangan, otomatisasi berjalan. Oke. Kemudian yang ini, Bapak Ibu, ini tadi adalah memanggil soalnya tadi. Soalnya kita panggil semua. Nah, soal 1, 2 kita panggil semua pakai tadi langkahnya, ya. Langkahnya tadi sudah mudah, kalau ini kan hasilnya. Soal sudah diinput ada rangsangan, soal diinput semua dalam otomatisasi, kemudian penggunanya juga diinput. Tadi ya, penggunanya diinput, kemudian udah diinkludkan dalam tabel yang sudah kita buat tadi biar masuk datanya semua. Kemudian kita pakai get row sebagai pengirim emailnya di Outlook-nya. Ya sudah Bapak Ibu, simpan selesai. Begitu Bapak Nanang. Oke, nanti Bapak ikuti aja lagi ini ya, ikuti aja lagi ini rekamannya, juga nanti ikuti video yang dari YouTube dari teman yang sudah berhasil. Itu Bapak. Tadi saya terlambat Bu, saya terlambat setengah jam, jadi awalnya nggak tahu. Oh, jadi itu tadi secara otomatis gimana gitu, Pak? Jadi Bapak. Nggih. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Jadi nanti screenshot flow itu yang seperti ini nggih Bapak Ibu ya. Screenshot flow yang berhasil itu seperti ini. Kemudian Excel-nya tadi seperti ini, kita screenshot, tolong nanti saling membantu. Bapak Ibu kirim aja videonya ya ke saya dan dikasih jawaban juga. Kalau saya pas on langsung tak jawab. Bu, ini saya mengerjakan tugas dibantu karena ini harus sesama guru inovatif. Kalau di sekolah Bapak Ibu panjenengan sudah deploy, berarti semua siswa sudah dibuatkan akun, semua guru juga dibuatkan akun, ini akan mempermudah. Ya, ini adalah screenshot Outlook-nya. Begitu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Di kuisnya tadi, Excel-nya pun kalau kita lihat, ini ada detailnya juga. Oh, emailnya ini, namanya ini. Tadi jawabnya soal pertama matahari. Maka secara otomatis nanti akan bisa kita print juga. Begitu Bapak Ibu untuk materi Power Automate. Sangat luar biasa ini materi ini. Kalau baru lihat pertama, wow, kok angel begitu. Ternyata kalau sudah berulang kali, 3 kali, 4 kali, baru ngeh nanti.
Begitu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Jangan bingung ya Bapak Ibu. Ini saya dulu ketika saya pelatihan ini mengerjakan Power Automate ini, saya juga butuh seharian memahami Bapak Ibu. Jadi jangan, nggak usah pusing, nggak usah terbebani, santai, dipersani satu persatu. Yang penting jangan stres nih Bapak Ibu ya. Tetap semangat, santai, capek ya tidur dulu, ya. Terus nanti kita kerjakan lagi dan jangan ditunda-tunda, karena ternyata pekerjaan jika ditunda-tunda akan menumpuk, walaupun deadline-nya sampai tanggal 1. Begitu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Bu Ida, ada yang ditanyakan Bu Ida? J, ada yang ditanyakan Ibu? Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Pak Fandi, ada yang ditanyakan Pak Fandi? Oh, injih Ibu, saya menemui dulu peserta saya, sampai dia memberikan akun dan password-nya, kenapa salah itu letaknya di mana? Ternyata ada beberapa komputer, ya, dalam menentukan rumus ini, itu bisanya dibalik Bapak Ibu. Jadi bukan kalau benar 50, kemudian kalau salah 0, tapi ada yang 0, kemudian 50. Ada beberapa komputer yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti sampai dia bingung, saya cek alurnya sudah betul, kenapa nggak langsung nge-link secara otomatisasi, ternyata spek komputernya beda. Jadi kalau benar 50, salah 0, dibalik malahan 0,50. Kalau soalnya 5 berarti ya 20,0. Kalau yang komputer yang ini tadi, yang permasalahan pelatihan saya sebelumnya, itu malah 0 sampai 20. Sampai penyanyinya bingung, Bu, ini alurnya dicek Bu, tolong ini email saya, akun password saya. Saya cek alurnya udah benar, kenapa? Ternyata hanya rumus di Excel-nya saja, begitu. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak saya akhiri. J. Tapi sebelumnya foto bersama dulu sebagai laporan saya dalam pelaksanaan nanti. Oke. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Betul wonten? Oke. Boten Ibu. Oke. Nek boten berarti saya akhiri. Saya anggap udah bisa. Saya kirim Word, rekaman, dan YouTube dari teman. Silahkan diikuti mana nanti yang membuat Bapak Ibu mudah. Ya. Monggo foto bersama dulu Bapak Ibu. Di sini yang tindak berapa hari ini? Karena masih tadi ada tugas yang bersamaan dengan sekolah ya, luar biasa. Ada 15 piaji. Ini baru 9 loh. Oke, monggo Bapak Ibu kita foto bersama. Bu Ida memanggil, ada apa Bu Ida? Kepencet kah? Oke. Bu Ratri mungkin Ibu Ratri udah deploy Office 365 ya. Udah make Power Automate ini, Power Automate sebagai pengiriman ijazah, sertifikat, atau sebagai pengiriman rapot. Udah dipakai Ibu? Belum pernah pakai Ibu. Belum pernah pakai. Karena ada pengiriman otomatisasi dari Microsoft ada, dari Google ada. Oke, silakan Bapak Ibu kalau punya luang waktu untuk mengeksplor lagi. Banyak guru-guru hebat di Indonesia yang banyak membuat rekaman-rekaman. Ya. Jadi pandemi ini sungguh luar biasa bagi
guru-guru yang memanfaatkan waktu untuk selalu mengupdate ilmu, ya, mengupdate ilmu, walaupun ini tidak semua guru mau. Ternyata sulit untuk guru itu keluar dari zona nyaman mereka. Saya sangat bangga pada bapak-bapak yang masih semangat ya keluar dari zona nyaman mereka, karena saya menemui saja di kantor itu banyak bapak ibu guru yang masih muda dan sebagainya, tapi waktunya itu hanya untuk disia-siakan di pandemi ini. Tapi saya juga banyak menemukan bapak ibu yang sudah berusia ya begitu matang dan dewasa, tapi dia masih ingin belajar dan belajar. Seperti itu. Yang pertama, biar kita bisa mengupdate ilmu secara terus-menerus, biar kita bahasanya kalau di Jawa Tengah ada pikun ya. Kalau Jawa Timur ada nggak Bapak pikun? Ada ya? Seperti itu. Selalu mengupdate ilmu biar kita tetap bermanfaat lah Bapak Ibu. Ya, bagi peserta didik kita. Karena memang tuntutan zaman kita harus mengikuti, apalagi di masa pandemi seperti ini. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Kalau mboten saya akhiri, nggih. Nggih, ya. Kalau nggak ada, saya akhiri. Ini Bu Nur. Oke. Pak Sugeng, ada yang ditanyakan Pak Sugeng? Pak Sugeng Raharjo, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oh, nggak pusing deh, Pak? Boten. Alhamdulillah. Pengalaman saya, yang pusing itu adalah Power Automate. Yang kedua, video Minecraft Education Edisi. Jadi ada peserta saya yang ketika main Minecraft, baru masuk labirin, itu vertigonya katanya mau kumat. Itu ada Pak Ibu. Sehingga kalau besok edisi Minecraft Education Edisi, jangan sampai vertigonya kumat nih. Jadi sebelumnya buat teh panas dulu, atau kopi dulu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu semangat, pelan-pelan saja, emosinya dijaga, saya kira bisa melalui ini nanti. Jangan sampai gara-gara Minecraft Education Edisi, Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus. Atau peserta saya gara-gara cuman dia presentasi dalam bahasa Inggris malu. Jadi videonya jadi pindah-pindah slide tapi nggak ada presentasinya. Kenapa? Malu mengungkapkan dengan bahasa Inggris, akhirnya nggak lulus. Sudah saya beri kesempatan, Pak, sebisanya bicara nggak apa-apa, sebisanya ngendikan panjenengan. Ternyata sudah mentok nggak mau, ya akibatnya nggak lulus. Begitu. Begitu Bapak Ibu, hari ini pertemuannya. Kalau nggak ada, bisa saya cukupkan. Jadi Bapak Ibu bisa buat kegiatan lain agar berjalan dengan lancar. Oh injih, besok itu saya ada vaksin kedua, kemudian juga ada pertemuan di Dinas Operator PPDB. Seandainya nanti waktunya nggak nyanda, untuk Minecraft ini akan saya lakukan setelah asar atau setelah isya. Mohon ya Bapak Ibu, karena memang saya harus vaksin setelah isya. Saya Iya, setelah karena kalau setelah asar kit saya di TPQ, setelah isya saja. Oh, J. Besok saya usahakan jam 1 bisa, tapi kalau tidak bisa nanti habis isya nggih, berarti nggih. Karena besok harus ada vaksin, kemudian saya itu pertemuan operator untuk PPDB Bapak Ibu. Yang dilaksanakan hari Senin besok PPDB-nya di Jawa Tengah. Saya kira sama dengan di Jawa Barat dan Jawa Timur, J. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada, saya cukupkan. Saya tutup acara pada hari ini, Rabu 16 Juni 2021, dalam pelatihan keterampilan digital abad 21 pada materi Power Automate. Saya akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan saya tutup dengan bacakan hamdalah bersama-sama.
Akhir kata, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.